ketemu lagi dengan saya Nina Nugroho dalam acara live Instagram di Instagramnya Nina Nugroho Store dalam acara Nina Nugroho Solutions. Wah, sudah ada yang bergabung. Terima kasih Mbak untuk yang sudah bergabung. Sore hari ini seperti biasa sudah berlangsung selama lebih dari 40 episode. Sekarang kalau saya tidak salah adalah episode ke-48. Nina Nugroho Solutions hadir di hadapan Mas dan Mbak semuanya setiap hari Rabu dan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Wah, hari ini kita akan ngobrol kembali bersama-sama dengan tema yang luar biasa. Kayaknya sekarang ini perlu banyak yang tahu nih tema yang akan kita obrolin sore hari ini, yaitu tentang olahraga yang tepat untuk orang tanpa gejala atau OTG saat isolasi mandiri. Nah, ternyata pada saat isolasi mandiri juga kita perlu berolahraga. Olahraga seperti apa yang boleh? Nanti kita akan ditemani oleh seorang dokter yang luar biasa, yaitu Dr. Wawan Budi Susilo, SPKO. Beliau adalah seorang dokter olahraga RS Muhammadiyah Taman Puring, SPPOI Eminence, dosen Fakultas Kedokteran UHAMKA, dokter Tim Nasional PB Persani, Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Kemudian beliau adalah lulusan Universitas Indonesia, pendidikan spesialis kedokteran olahraga, Fakultas Kedokteran. Kemudian lulusan Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Kedokteran. Dan dari mulai 2009 sampai dengan sekarang beliau adalah dokter olahraga RS Muhammadiyah Taman Puring. 2020 sampai sekarang beliau adalah aktif di SPPOI, Sentra Pengembangan Prestasi Olahraga Indonesia Eminence. Kemudian 2018 sampai dengan sekarang beliau adalah dokter dari Tim Nasional PB Persani, Persatuan Senam Seluruh Indonesia. 2015 sampai dengan sekarang dokter Tim Nasional PB Pasi, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kemudian 2015 sampai 2017 di Klinik Ihsan Bintaro. 2015 sampai 2016 dosen Stikes IMC Bintaro. Wah, seperti apa nanti ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya mau memberikan informasi dulu. Baju saya sore hari ini terlihat santai dengan background yang berbeda. Ini adalah di backyard di belakang rumah saya gitu kan. Sore hari ini saya menggunakan busana dari Essensia by Nina Nugroho. Tuh, busananya santai, bisa dipakai kemana-mana nih Mbak. Kemudian juga bros dari Nina Nugroho Store, hijabnya dari Essensia by Nina Nugroho. Begitupun ninjanya dari Essensia by Nina Nugroho. Baik, jangan lupa ya Mas Mbak semuanya, silakan ajukan pertanyaan seputar tema. Temanya adalah olahraga yang tepat untuk orang tanpa gejala saat isolasi mandiri, atau olahraga yang tepat untuk OTG saat isolasi mandiri. Silakan ya, karena 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Baik, sedikit narasi tentang Dr. Wawan Budi Susilo, SPKO. Beliau ini terbilang masih cukup muda, Mas Mbak semuanya, namun pengalamannya sebagai seorang dokter spesialis kedokteran olahraga sudah cukup panjang nih. Selain berdinas di RS Muhammadiyah Taman Puring, Dr. Wawan juga aktif di sejumlah kegiatan lain. Meski masih berkaitan dengan spesialisasinya tersebut, beberapa kali beliau mendampingi atlet Indonesia yang tengah berlaga mengharumkan nama bangsa di ajang olahraga bertaraf internasional. Sebut saja World Relay Athletic di Osaka, Jepang, China Grand Prix di Chongqing, China, dokter tim atletik di Korea Open, dokter tim training camp timnas atletik di Amerika, dan sejumlah event olahraga di tanah air tak lepas ia dampingi. Ayah dari 2 orang anak ini
aktif berorganisasi bahkan sejak masih duduk di bangku SMP. Pengalamannya berorganisasi sejak masih remaja, terus dibawanya hingga menjadi asisten direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring dan berbagai kegiatan lainnya. Luar biasa sekali ya. Pastinya ilmu dan pengalaman yang telah beliau jalani selama ini bisa memberikan kita informasi terkait sebenarnya olahraga apa sih yang tepat pada saat kita isolasi diri apabila kita sudah positif COVID-19 dan sedang mengisolasi diri tetapi tanpa gejala atau OTG. Yuk kita sama-sama undang beliaunya. Jangan lupa ya untuk ajukan pertanyaan seputar tema. Pertanyaan akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Baik, supaya suara saya lebih jelas karena ada yang komen, saya akan menggunakan headset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Dok. Sore Mbak Nina, suara saya kedengeran. Sebenarnya sudah sampai rumah, cuma kan ya sebenarnya sudah sampai rumah, tetapi karena harus beres-beres ya. Kalau sampai rumah kita mesti harus mandi dulu segala macam daripada nunggu lama. Jadi better saya di luar dulu. Nanti kalau sudah selesai baru masuk. Nanti takutnya nggak ketemu waktunya sama Mbak, nanti malah tidak, janjinya tidak tepat nanti. Masya Allah, luar biasa sekali. Matur nuwun sangat nih Dok, diusahakan sampai kayak gini. Baru selesai praktek, langsung pulang, belum nyampe rumah, udah langsung live nih bareng Nina Nugroho Store. Ya. Baik. Iya. Gimana Dok, sehat? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Tetap menjaga kesehatan. Ya. Iya, baik Dok. Sore hari ini saya tadi udah sempat menyebutkan kepada viewer semua untuk sama-sama ngobrol nih tentang hari ini tema kita adalah olahraga yang tepat untuk OTG saat isolasi mandiri gitu. Wah, itu menarik sekali. Iya. Kadang kita kalau misalnya sudah ketahuan nih ceritanya positif COVID, tapi sebenarnya OTG tanpa gejala. Nah, itu tiba-tiba tuh kita merasa ya mungkin ya seluruh dari cerita teman-teman saya, seluruh badannya tuh udah kayak ikutan sakit gitu Dok. Padahal sebelum tahu itu masih oke-oke aja, bisa beraktivitas seperti biasa gitu kan, kuat ngapa-ngapain. Tapi begitu tahu secara mental ngedown, akhirnya bikin fisik juga merasa tidak sanggup gitu. Nah, kembali lagi ke yang olahraga Dok. Olahraga ini kan sebenarnya menjadi salah satu upaya meningkatkan imunitas tubuh ya Dok ya. Kemudian hal yang paling dibutuhkan saat pandemik seperti ini sebenarnya bagaimana sih tubuh itu merespon kegiatan berolahraga ini Dok? Baik, terima kasih Mbak Nina atas waktunya, kesempatannya, sharing lah, kita tidak tanya jawab tapi sharing aja gitu namanya. Pasti teman-teman juga sudah browsing dan segala macam tentang apapun yang segala tidak menentu dengan COVID ini ya. Isu-isu COVID ini kan tidak menentu gitu. Nah, jadi sebenarnya di dunia medis kalau dari revisi dari pemerintah, OTG itu sebenarnya tidak ada istilah OTG, tapi ada orang terkonfirmasi sebenarnya, terkonfirmasi tapi tanpa gejala, tidak masalah. Tapi karena udah spellingnya begitu, ya nggak masalah jadinya. Tentang peran olahraga sebenarnya, kalau pemerintah campaign selama ini 3M, menjaga jarak, kemudian ini ada revisi lagi dari WHO, menjaga jaraknya 1,5 meter kurang katanya. Sekarang jadi 2 meter. Ya, kemudian memakai masker yang proper, jadi tidak hanya memakai masker, tapi memakai masker yang proper. Jadi apa masker yang digunakan, kemudian cara menggunakannya, cara melepasnya juga itu mesti diperhatikan. Kemudian menjaga jarak, memakai masker, kemudian apalagi coba, grogi saya. Kemudian sering mencuci tangan, ya.
cuci tangan dengan benar. Cuci tangan itu sebenarnya juga ada aturannya. Tapi sudahlah. Kita kalau saya dan beberapa mungkin teman yang lain menambah 3 hal lagi, Mbak. Hanya 3M itu. Tapi yaitu adalah nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik, kemudian manajemen olahraga atau latihan, kemudian satu lagi manajemen stres. Gitu. Karena dengan isu-isu seperti ini bisa jadi malah menurunkan imuniti kalau kita nggak siap gitu. Jadi kalau bagaimana olahraga berfungsi untuk meningkatkan imunitas itu sebenarnya ada mekanisme pengaktifan sel untuk imunitas. Itu ada namanya, kalau bahasa medisnya ada innate sama adaptif. Jadi bagaimana tubuh kita ini bereaksi bila ada kuman atau virus masuk. Jadi olahraga sama sekali tidak mencegah kita kena COVID atau virus yang lain, tapi respon terhadap virus tersebut kita bisa kendalikan kalau olahraga kita bagus, nutrisi bagus, manajemen stresnya bagus gitu. Jadi mungkin banyak meluruskan anggapan teman-teman yang senang olahraga untuk yang lain-lain, tapi mesti diluruskan bahwa olahraga ini tidak untuk mencegah, tapi bagaimana kita bisa memanage supaya efek dari virus atau terutama COVID ini tidak berat ke kita gitu, Mbak Nina. Itu. Jadi ada mekanisme namanya innate immunity sama adaptive immunity. Tujuannya supaya sel-sel imunitas kita kerja. Kan terjadinya sakit itu karena ada inflamasi, ada peradangan, sel-sel peradangan dari tubuh kita respon yang berlebihan terhadap sakitnya, terhadap virusnya. Nah, kita bisa mengendalikan itu dengan mediator inflamasi yang bagus gitu. Selain itu, dia juga banyak berfungsi untuk mengeluarkan hormon endorfin sehingga kita happy. Jadi dengan olahraga itu kalau kita lakukan dengan benar dan teratur, ada muncul tuh hormon endorfinnya. Hormon kesenangannya. Jadi itu sangat berpengaruh banyak terhadap imunitas begitu, Mbak Nina. Itu yang sekarang lagi musim bersepeda itu berarti penuh dengan hormon endorfin gitu kali ya, Dok. Jadi mereka bisa berbahagia gitu ya. Ya, efek itu sangat bagus. Cuma mungkin yang diperhatikan olahraga sepeda yang benar seperti apa, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Iya, betul. Atau olahraga yang lain mungkin. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk olahraga yang sesuai bagi mereka yang terkonfirmasi COVID-19 itu kayak gimana sih, Dok? Tapi tanpa menunjukkan gejala gitu, sebaiknya mereka olahraganya seperti apa gitu? Kalau sebelum positif mungkin ya mereka rajin berolahraga sehingga seperti dokter sampaikan tadi responnya terhadap virus bisa lebih dikendalikan. Mungkin kalau di orang lain lebih parah gitu, tapi untuk yang rajin berolahraga lebih terkendali gitu. Akhirnya muncullah banyak OTG gitu kali, Dok, ya, orang tanpa gejala. Nah, yang biasa olahraga terus nggak olahraga, isolasi di rumah kan pasti nggak bahagia tuh, Dok. Nah, pengen menciptakan kebahagiaan melalui berolahraga, itu olahraga apa aja yang cocok untuk mereka, Dok? Baik. Mungkin sebelum menjawab itu, saya ingin menyoroti gini, Mbak. Dengan kita dianjurkan stay at home, itu jadi dua mata pisau sebenarnya. Jadi untuk mengurangi spreadingnya virus, untuk mitigasi dan segala macam. Tetapi second wave-nya kita jadi inaktif, Mbak. Iya. Kita nggak gerak. Banyak yang naik berat badan banyak banget kan. Nah. Waktu luangnya jadi banyak, ngemilnya jadi banyak, gitu, terus naik berat badannya. Nah, obesitas itu jadi pintu masuk tuh penyakit-penyakit itu. Nah, kita juga mesti after COVID ini selesai, insya Allah diatasi, kita mesti mesti aware lagi terhadap second wave-nya, yaitu obesity, penyakit-penyakit metabolik. Yang metabolik itu misalnya hipertensi, terus dislipidemia atau gangguan lemak dalam darahnya, kemudian diabetes, itu mesti kita perhatikan itu nanti gitu. Jadi jangan-jangan setelah ini selesai muncul masalah baru yang tidak kalah bahayanya gitu. Jadi terus kalau tadi pertanyaan spesifiknya bagaimana olahraga tepat bagi OTG,
Jadi kalau kita sudah jadi kalau ada orang yang apa namanya kontak erat gitu dan tanpa gejala, dia masih boleh tuh aktivitas fisik seperti biasa, latihan fisik seperti biasa atau olahraga seperti biasa. Catatan penting selama pandemi ini jangan latihan intensitas berat. Jangan latihan, nanti intensitas mungkin kita bisa diskusikan apa itu intensitas. Kemudian jadi jangan latihan berat. Nah, kalau sudah ada kontak erat, kita mesti proven by kalau bisa dengan PCR itu, PCR test. Nah, jika positif, ini kan kita nunggu respon tubuh kita nih. Jangan buru-buru. Even nggak bergejala, kita mesti lihat respon tubuh kita. Jadi ada masa inkubasi dari COVID nih. Misalnya kita kontak erat dengan saudara kita, istri atau teman kantor kita mesti lihat respon tubuh kita. Makanya gunanya tetap aktif selama pandemi itu kalau imunitas kita baik, respon tubuh kita akan mengatasi itu, mengatasi infeksi virusnya itu tadi. Nah, masa inkubasinya ini COVID ini memang panjang, ada yang baru 2 hari sudah muncul, tapi nggak mungkin sehari ya. Jadi dari kita kontaknya sama orang itu paling cepat 2 atau 3 hari sampai biasanya sampai 7 hari sampai paling lama 14 hari. Tetapi yang kita bisa dari empiris atau dari yang sudah ada itu biasanya kita mesti lihat dulu respon innate kita, tadi kan saya bilang respon yang cepatnya sama respon lambatnya. Nah, kalau respon cepat, imunitas cepatnya ini, imunitas innate ini kita bisa mengatasi virus ini sehingga meskipun tanpa gejala kita mesti nunggu dulu, Mbak. Sebenarnya kalau terkonfirmasi ya, bicaranya kalau terkonfirmasi ya, kita mesti nunggu dulu sekitar 5 sampai 7 hari melihat kalau nggak ada masalah, kita bisa mulai latihan lagi sesuai dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Nah, jenis olahraganya tergantung apa yang mereka sudah lakukan sebelumnya gitu. Kalau ternyata ada gejala, misalnya batasannya gejalanya gejala ringan. Gejala ringan, misalnya cuma batuk ringan atau sneezing atau fever tapi demam yang tapi nggak terlalu demam banget, subfebris misalnya 37 atau 38, kita bisa latihan atau olahraga intensitas ringan yang tidak berat-berat. Tetapi kalau kita terkombinasi dan selama nunggu 7 hari itu kita ada gejala tapi minimal kita bisa tetap tanpa ngurangi gerak kita. Jadi kita mesti bedakan apa itu aktivitas fisik, apa itu olahraga atau latihan fisik. Kalau aktivitas fisik nggak ada limited, jadi kita ngerjain beres-beres kamar, nyapu-nyapu di tempat kita isolasi itu, kita bisa ngerjain hal-hal seperti itu supaya kita tetap aktif sehingga hal yang menjadi pemberat yang tadi kita bicarakan tadi, inaktif, tambah berat badan, tambah dengan tidak gerak itu respon terhadap misalnya ada penyakit gula menjadi lebih berat dan segala macam. Jadi itu sih. Jadi kalau selama kita terkontrol, tidak ada gejala, kita baru mungkin lebih amannya mulai latihan di minggu kedua, mulai olahraga di minggu kedua. Itu pun dengan intensitas yang bertahap naiknya, tidak langsung geber habis gitu. Gitu, Mbak. Intensitasnya berarti disesuaikan dengan kemampuan aja gitu ya, Dok ya? Ya gini, kalau olahraganya intensitas itu bicara. Jadi olahraga itu ada unsur ini, Mbak. Ada frekuensi, ada intensitas, ada jenis latihannya apa, ada lamanya berapa lama. Tergantung tujuan dari kita olahraga itu. Gitu. Kalau selama pandemi ini sarannya mau terkonfirmasi apa tidak adalah jangan sampai berat. Berat itu cirinya apa? Kita kalau olahraga itu kalau subjektifnya perasaan udah narik napas tuh terengah-engah, itu sudah berat. Kalau ringan atau sedang, kita sambil jalan, sambil jogging yang kita biasa lakukan, kita masih bisa ngomong jelas, teleponan jelas, nyanyi jelas, itu masih ringan sampai sedang. Kalau objektifnya, kita sekarang kan ada gadget, ada smartwatch, ada smart band gitu, yang kita bisa pakai di harian gitu. Ya, itu kita setel, kita atur sekitar 60-70% dari heart rate maksimal.
Nah, heart rate maksimal tuh gini, misalnya saya umurnya 40, heart rate maksimal itu 220 dikurangi 40, itu 100%-nya. Jadi 180 itu saya udah 100% tuh. Itu nggak boleh, karena itu berbahaya buat sistem jantung parunya. Nah, kita bolehnya di sekitar 60 sampai 70, mentok-mentok 75%. Jadi range normal saya untuk usia 40 misalnya itu 113, 115 sampai 135, itu zona aman kita, zona efektif latihannya gitu, Mbak. Kalau frekuensinya Itu. sendiri, Dok? Frekuensi Pagi, kalau sore? frekuensi per minggu. Jadi misalnya yang disebut olahraga atau latihan teratur itu sarannya kalau nggak ada apa-apa dan di luar konteks COVID ya, itu 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Tapi kalau COVID, kalau terkonfirmasi cukup 2 sampai 3 kali aja, Mbak. Gitu. Tidak boleh sering-sering. Itu di luar tujuan khusus ya, nurunin berat badan segala macam, mungkin pembahasan sendiri nanti. Nah, gitu ya. Konteksnya untuk jaga kesehatan atau overall waktunya 150 menit dalam seminggu. Itu Untuk yang COVID? Untuk yang biasa untuk maintain healthy-nya. Kalau COVID turunin sedikit lah untuk COVID karena frekuensinya turun jadi 2 sampai 3 kali ya mungkin sekitar 90 sampai 120 gitu. Kecuali nanti progresif kalau dicoba naik 10 menit lagi, 10 menit lagi, 10 menit gitu. Itu pun bisa coba dulu ya. Kalau biasanya kan efektif latihan tuh 30 menit, efektif olahraga itu 30 menit. Tapi karena respon individual itu beda-beda, Mbak. Makanya sekarang ada istilah happy, hypoxia dan segala macam. Makanya coba dulu dari yang paling ringan, start slow, go slow lah. Jadi mulai yang paling ringan, coba dulu 10 menit jalan. Nanti 2-3 hari lagi naik 15 menit gitu. Tapi akumulasi dalam sehari sekitar 30 menit gitu. Kemudian tadi durasi juga berarti udah tercakup tuh di situ. Nah, tipe olahraganya yang biasa dilakukan aja. Misalnya orang yang nggak pernah lari ya jangan terus maksa lari, dari jalan dulu, jalan pelan, naik jalan lebih tinggi, lebih cepat lagi gitu. Sesuaikan dengan intensitas tadi, Mbak. Berat ringannya latihan tadi. Ya. Betul. Kecuali viewers mau lari dari kenyataan. Benar. Kenyataan menyedihkan. Iya, iyalah makanya semuanya sehat pada mematuhi protokol kesehatan ya. Saya itu apa ya? Jadi banyak takut gitu, Dok. Sekarang mau ngapa-ngapain ya kan karena kondisi seperti ini gitu. Iya. Kemudian kalau misalnya kita udah terkait intensitas tadi, Dok, misalnya badan kita tuh udah nggak kuat sama intensitas yang biasanya mungkin sebelumnya 1 minggu 150 menit gitu kan, terus kemudian karena kita sudah positif gitu, pasti dimulai dari intensitas yang rendah dulu. Ininya apa ya, Dok? Apa ya tolak ukurnya kalau misalnya kita masih sanggup, apa kita udah nggak sanggup gitu? Dilihat dari apanya ya, Dok? Tadi dicoba dari yang start slow, go slow tadi, mulai yang paling ringan dulu, misalnya jalan. Jalan saya masih bisa nih kecepatan segini, waktunya segini gitu. Maksudnya mulai dari jalan santai dulu. Kalau ini yang terkonfirmasi ya, jadi jalan yang paling ringan gitu. Masih bisa aku coba lebih cepatin lagi. Terus setelah itu tambahin waktunya lagi dari durasinya gitu. Dan kalau mau objektif ya dari heart rate monitor yang di smartwatch kan sekarang ada tuh dari mohon maaf merek-merek sorry saya sebut Fitbit atau Apple Watch atau apapun itu bisa ngelihat heart rate saya segini, denyut nadi saya segini. Nah itu objektif untuk melihat paling tidak parameter amannya di zonanya tadi, ngitungnya yang tadi mohon maaf saya ulangi 220 dikurangi umur kita itu adalah 100%-nya denyut nadi kita. Nah, zona aman kita di 60 sampai 75% dari maksimalnya tadi. Itu kalau objektif. Kalau dari subjektif, dari perasaan kita nih, ya tadi dari ngomong. Kalau kita ngomongnya sudah pakai sambil olahraga ngomongnya sudah gitu, berarti harus mesti diturunin.
Jangan sampai gitu. Oh, berarti saya kecepatannya terlalu tinggi nih, saya turunin gitu. Jadi jangan dipaksa karena kalau dipaksa karena COVID ini eh, sangat apa ya, relate sama fungsi jantung paru. Jadi kalau dipaksa justru takutnya malah membebani kerja jantung paru. Dan catatan pentingnya lagi, ada ada penelitian yang banyak, ada namanya kurva J. Kurva J, Mbak. Kurva J ini menunjukkan kalau kita latihannya seperti huruf J gitu ya, kita moderate atau intensitas sedang, maka efektivitas kita dalam menahan infeksi, dalam mencegah infeksi itu sangat tinggi. Tetapi kalau kita intensitasnya tinggi, maka resiko terkena infeksi justru juga sangat tinggi. Jadi makanya asesmen terhadap diri sendiri penting sekali untuk melihat latihan ini. Gitu. Jangan sampai kita niatnya olahraga untuk meningkatkan imunitas, malah dapatnya adalah menambah risiko infeksi gitu. Itu sih Mbak Nina. Dok, kalau misalnya terinfeksi gitu dok, olahraga keluar rumah boleh nggak sih dok? Apa tetap harus isolasi benar-benar di rumah aja? Atau ada syarat-syaratnya kalau boleh keluar? Ya, makanya tergantung di mana kita isolasi di Mbak Nina. Gitu. Jadi kalau kita isolasi sedapat mungkin, memang kalau kita aman ya, tidak dalam satu keluarga, atau misalnya di lantai 2 misalnya kita terisolasi dengan lantai 1 misalnya, kita harus misalnya malah justru untuk ventilasinya mesti harus dibuka. Karena kan ruangan indoor lebih beresiko menyebarkan dibandingkan ruangan outdoor. Kemudian kita mesti dapat manfaat dari vitamin D, makanya mungkin ada sempetin waktu 10 menit, 15 menit, tapi untuk terpapar sinar matahari. Tapi sekali lagi tergantung keadaan di rumah atau di tempat isolasi kita ya Mbak, gitu. Tapi sekali lagi catatannya, ventilasi sangat penting juga. Jadi bukan berarti kalau isolasi kita mesti menutup diri semua, malah kalau bisa dibuka jendelanya atau pintunya gitu yang di luar atas. Terus kalau bisa sempetin di luar tapi yang berjarak gitu ya. Berjarak artinya kan tadi disebutkan jaraknya kurang lebih 2 meter. Ya kalau asalkan 2 meter itu terpenuhi, ya insya Allah sih nggak ada kenapa-napa gitu Mbak. Gitu. Iya, jadi asalkan bisa berjarak 2 meter, kemudian kondisi rumahnya juga memungkinkan gitu, sebenarnya ya boleh gitu ya dok? Dianjurkan malah Mbak. Dianjurkan. Iya, karena kan terpapar sinar matahari, dan itu vitamin D ini salah satu vitamin yang sangat dianjurkan, karena vitamin D ini menunjang imunitas juga, lebih spesifiknya D3 sebenarnya. Jadi vitamin D ini tidak bisa nih diproduksi tubuh kita sendiri, bisa dapat dari makanan. Makanan yang banyak mengandung vitamin D, misalnya ikan salmon, kemudian sayur-sayuran, kemudian banyaklah yang bisa kita, atau dari asupan vitamin D yang kita oral kita. Biasanya vitamin D itu gabungannya sama kalsium tuh, banyak tuh vitamin D3 sama kalsium. Terus ditambah lagi dengan sinar matahari untuk proses yang lebih efektifnya, itu sangat disarankan sih gitu. Baik. Dok, udah mulai banyak pertanyaan, izin menyampaikan pertanyaan dari viewers, Dok. Monggo, silakan. Iya. Bismillah. Dari Rahmi Maulana nih, Dok. Apakah dengan minum suplemen herbal atau perbanyak vitamin C sudah cukup ya untuk menjaga imun tubuh? Karena saya belum ada sempat waktu berolahraga, Dok, katanya. Aduh, pertanyaannya berat ini. Tadi kan kalau imunitas, kalau bisa ditambah, kan tadi 3M+3 kalau saya ya, jadi ada tambah tadi, boleh vitamin C atau herbal terdaftar segala macam, terus kemudian manajemen stres sama olahraga. Takutnya kalau kita kurang gerak atau kalau kita sering sekarang tuh jadi sebut ini Mbak sedenter namanya, sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ini masalah sendiri. Jadi pintu masuknya banyak penyakitnya dari kita nggak geraknya ini Mbak. Sedenter. Kalau sedenter kan
eh, metabolismenya kita lambat. Karena ini saya membahasakan awam ya, metabolismenya kita lambat, kita tambah gemuk, kemudian lemak kita tambah banyak, artinya plak-plak tubuh makin tambah banyak juga, inflamasi atau peradangan tubuh otomatis terbentuk. Jadi salah satu mengurangi resiko dari sedentar ini ya aktif, even itu nggak harus olahraga khusus, misalnya breaking saat rutinitas gitu, misalnya kita ngetik-ngetik segala macam, every 2 hour kita stretching break gitu, stretching ya 5 minutes atau 10 minutes gitu is enough gitu. Ada penelitian namanya sekarang ini loh Mbak, namanya sitting is the new smoking. Jadi efek berbahayanya nggak gerak ini, terutama duduk ini, hampir sama atau bahkan sama dengan orang yang merokok. Bukan berarti merokok baik, itu enggak, maksudnya jangan dinafikan sedentary lifestyle ini gitu. Jadi kalau menjawab tadi, vitamin, suplemen ditanya perlu nggak, perlu zaman sekarang, tetapi mesti kalau lebih lengkap lagi diimbangi dengan aktif lah, paling tidak itu gitu. Kalau punya, jadi kita kalau bisa punya target step misalnya, bisa kan ada di handphone sekarang, ada aplikasi, atau di smartwatch ada aplikasi yang mendetek langkah kita. Target kita, let's say kalau WHO bilang dan ACSM, American College of Sport Medicine bilang, aktif itu atau untuk prevent kesehatan yang bukan dengan olahraga itu, kita mesti sekitar 7.500 langkah per hari. Ya makanya ada campaign 10.000 itu sebenarnya plusnya gitu. Nah Mbak, campaign yang 10.000 langkah kan pernah kan ada, itu lebih bagus lagi gitu. Tapi itu untuk, kan nggak mungkin sebenarnya kalau kita cuma aktivitas harian gitu, nggak mungkin dapat tuh 7.500, paling 3.000 tambah. Biasanya ada sempetin waktu sebentar untuk ngejar itu. Jadi kita punya target nih 7.500 per hari misalnya. Lebih bagus lagi 10.000, lebih bagus lagi 12.000. Bahkan kalau meskipun kita nggak olahraga khusus, kalau kita bisa nyampe 12.500 ajak gitu terus gitu, bisa efek tambahannya ini loh, nurunin berat badan loh Mbak. Gitu. Saya perlu kayaknya ya Dok ya. Aduh, Masya Allah. Iya, baik Dok. Kemudian dari Hodijah 119, dokter mau tanya berapa lama waktu yang disarankan untuk OTG berolahraga dalam sehari, katanya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, kalau mau ada yang ditambahkan Dok, apa saja olahraga yang disarankan untuk pasien OTG saat isolasi? Ya, jadi kalau berapa lama, targetnya kalau bisa nantinya 150 menit gitu. Tapi itu kalau udah sampai benar-benar sehat. Tapi karena ini memulai sesuatu yang baru lagi kan, kita disarankan tadi sekitar 7 hari tetap rest nih, tetap rest, lihat dulu kondisinya gimana. Jangan-jangan 5 hari, mohon maaf, muncul reaksi yang lebih gitu, misalnya tanda gejala yang lebih. Nah, dimulainya bertahap Mbak, progresif gitu. Nanti sampai akhirnya bisa 150 menit per minggu gitu. Terus olahraga apa? Ya itu jalan sekitar kamar, sekitar tempat isolasi kita, di dalam kamar pun bisa. Itu untuk kardiorespirasinya. Untuk apa namanya, berapa lamanya, mulai dari 10 menit, nanti bertahap 15 menit. Jadi olahraga itu mesti ada, selain dari prinsip FITT tadi, mesti ada unsur ini Mbak. Ada olahraga yang sifatnya kardiorespirasi, atau orang kita kenalnya dengan aerobik. Aerobik itu bisa jalan. Aerobik itu bukan berarti senam ya, bisa jalan, bisa jalan cepat, bisa senam itu sendiri, atau yoga dan segala macam. Nah, terus selain dari itu adalah aerobik itu maksudnya mengaktifkan fungsi paru dan jantung. Terus ada olahraga namanya latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu bisa dengan alat atau tanpa alat. Misalnya kalau tanpa alat itu bisa lunges pelan-pelan, atau plank, atau duduk di apa, kursi, duduk berdiri, atau duduk di tembok,
mulai dari misalnya 10 detik, nanti meningkat jadi 15 detik gitu. Dilakukan kalau latihan kekuatan ini cukup 2 kali aja seminggu. Kalau yang tadi 3 sampai 5 kali seminggu kan gitu. Terus stretching tadi, break stretching. Kalau break stretching kapanpun boleh Mbak Nina. Gitu. Iya. Semoga terjawab Mbak Hadijah 119. Kemudian dari Aloe Vera Nature Republik Korea. Brand. Dokter Kayak Wawan brand mau, Mbak. iya. Dokter Wawan mau nanya, katanya berapa lama waktu olahraga yang dianjurkan untuk OTG dan bagaimana intensitas yang baik? Ya, mungkin tadi sudah Mirip-mirip ya Mbak Nina. pertanyaannya, iya. Lanjut yang lain ya Intensitasnya dok. ringan, Intensitasnya. ringan atau sedang aja, ringan atau sedang aja. Ya, Ya. jadi batasannya tadi jangan sampai terengah-engah gitu lah. Jangan capek sama tadi yang dari heart rate tadi. Ya. Untuk Aloe Vera Nature Republik Korea, kalau misalnya baru bergabung, penjelasannya sudah di sebelumnya, bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store nanti. Semuanya udah ada nih ke record. Baik, selanjutnya dok, dari AA_Ceong, Assalamualaikum. Mau tanya nih ke Dokter Wawan, katanya pertanyaannya, jam berapa saja bagusnya untuk berolahraga sehat? Saya kan suka main bola futsal tuh dok, kadang malam itu bagus atau tidak ya katanya? Jam olahraga yang sehat. Ya, kalau ditanya jam berapapun boleh aja gitu, asalkan kita proper gitu. Jadinya tidak mengganggu waktu tidur, tidak mengganggu habit kita gitu. Hanya catatan-catatan khusus misalnya untuk teman-teman yang diabetes gitu, memang ada kalau bisa tidak di malam hari, karena kalau teman-teman diabetes itu khawatirnya ada namanya post exercise hipoglikemik. Jadi takutnya setelah exercise itu ada reaksi penurunan gula yang berlebih gitu. Nah itu mesti diantisipasi kan. Kalau malam hari mungkin agak susah. Kalau ditanya kapan baiknya, tergantung dari masing-masing sih. Yang penting lakukan aja dulu gitu. Jangan karena alasan apa waktu baik, saya kalau malam gini artinya nggak gerak juga jadinya. Iya jadi juga. Tapi kalau memang untuk menambah manfaat lain, mungkin ada yang kalau bisa ada outdoornya gitu, dalam sekali atau 2 kali dalam seminggu ada sifatnya outdoornya, karena kalau dengan outdoor itu ada paparan sinar matahari yang berguna buat kita gitu. Jadi tidak terbatas waktu kapanpun ya, jadi mulai saja gitu lah. Ya. Mulai saja, kalau belum mulai, kalau misalnya mau ada value tambahan, boleh kalau pagi bagus jam berapa sih dok? Nah, itu kontroversi yang nggak habis-habis. Oh gitu. Iya. Kalau ditanya ya paling bagus sebenarnya kalau pernah penelitian itu jam 11 sampai jam 4 gitu ya. Tetapi kan ada efek lainnya yang kita mesti perhatikan, UV yang kurang baik buat kitanya. Mungkin Mbak Nina lebih paham sinar UV apa yang kurang baik buat kita gitu ya. Jadi untuk mengakomodir hal tersebut kan ini nggak cuma 10 sampai 15 menit dibutuhkan sinar matahari ini. Ya jam 9 sampai jam 10 well enough lah buat kita gitu. Ya. Antara itu. Baik. Ini kontroversinya nggak selesai-selesai kalau masalah jam tadi ya. Baik, selanjutnya dok, dari B_Yusuf, dokter izin bertanya, adanya rumor bahwa olahraga malam dapat menyebabkan serangan jantung. Apa benar rumor tersebut? Bagaimana dengan pasien OTG yang olahraga malam dok? Silakan dok. Ya sama mirip dengan dengan pertanyaan yang tadi. Jadi kalau tanpa ada penyulit dan tidak mengganggu waktu istirahat kita, asalkan gini, jangan jangan mengganggu kualitas tidur kita gitu Mbak. Kalau malam gitu silahkan, nggak masalah, tapi nggak mungkin kan kita olahraga tengah malam gitu, maksudnya nggak mungkin, itu udah pasti kualitas tidur kita akan terganggu. Gitu. Ya misalnya jam 7 malam, jam 8 malam itu sudah relatif nggak masalah. Misalnya kalau biasa tidur jam 10, usahakan mungkin 2 jam sebelumnya sudah selesai. Jadi kita prepare untuk istirahatnya cukup, kemudian
makannya juga sudah dilakukan gitu. Terus mohon maaf, pertanyaannya apa lagi Mbak? Izin. Dengan pasien OTG yang olahraga malam, Oh, berarti tidak sama ada aja. masalah juga. Tidak ada masalah, Tidak ada ya. masalah juga, tapi itu tadi perhatikan ada nggak komorbidnya gitu ya. Kalau komorbidnya ada DM, Diabetes. ya janganlah malam gitu. DM itu diabetes, mohon maaf. Ya, kalau bisa Diabetes. jangan malam. Dan Oke. kalau teman-teman diabetes ini kan untuk jaga yang kena diabetes ini untuk jaga supaya tidak terjadi apa namanya penurunan yang gula. tiba-tiba, mungkin dicicil-cicil Mbak olahraganya kalau belum terbiasa ya. Misalnya 10 menit pagi, 10 menit sore gitu, 20 menit atau 15 menit. Jadi sifatnya akumulasi yang tidak lama, kecuali sudah istilahnya diabetesnya terkontrol gitu. Kalau belum terkontrol, sebaiknya konsultasi dulu lah, gitu, bagaimana yang tepatnya. Baik, iya dok. Semoga terjawab, Mas B_Yusuf. Kemudian dari Umi Farm, dokter, saya pernah lihat berita pasien OTG COVID-19 olahraga pagi bersama di Stadion Patriot Candrabaga. Nah, ini apa nggak bahaya dok? Semua kumpul ramai begitu katanya. Mungkin ini tadi yang saya tanyakan ke dokter ya. Ada yang mau ditambahkan dok? Ya, selama jadi nanti akan nyambung tuh pertanyaan olahraganya pakai masker apa enggak gitu tuh. Iya. Jadi Panjang. selama protokol kesehatannya terjaga, insya Allah nggak apa-apa. Jadi ada 2 meter jaraknya. Jadi area kita ini 4 meter square jadinya Mbak. Jadi 2 meter itu bukan hanya ke kiri, tapi ke kanannya juga kan jadinya 4 meter square tuh. Yeah. Jadi bukan jadi mesti kejaga itunya, terus pakai kan intensitasnya mesti ringan atau sedang. Jadi banyak yang bilang jangan pakai masker dan segala macam. Ini satu pasien terkonfirmasi. Yang kedua, kita nggak butuh intensitas berat kondisi saat ini. Jadi sarannya tetap pakai masker, tapi asesmen dengan intensitas tadi, dengan beratnya latihan. Jadi kalau instrukturnya meskipun apa namanya menggebu-gebu terlalu bersemangat, kita mesti asesmen diri kita juga gitu. Jadi jangan dipaksakan, jadi sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita sendiri dalam adaptasi terhadap latihan yang kita atau olahraga yang kita lakukan. Jadi selama protokol itu bisa terjaga, ya insya Allah nggak apa-apa gitu Mbak. Kalau untuk orang yang lewat di sekitarnya nggak masalah ya dok ya? Ya kan, asalkan jaraknya terjaga. Nah itu nyambung juga tuh Mbak. Jadi orang happy-nya sepeda gitu-gitu kadang mesti dicermati gitu. Karena dengan isu airborne disease ini, termasuk COVID airborne disease ini, kita ya walaupun nggak sampai sekarang masih debatable gitu ya. Jadi tapi kita tetap aware terhadap kemungkinan itu. Jadi kalau dari beberapa penelitian di Belgia, di beberapa tempat lain disebutkan kalau kita jalan satu kesegarisan gitu, bisa jaraknya untuk mencegah airborne itu, kemungkinan airborne itu sekitar 5 meter jalan itu. Kalau jogging tambah lagi 10 meter. Kalau ke sampingnya tadi 2 meter tadi. Ke samping kiri kanannya 2 meter. Tapi kalau kan ini gerak nih, jalan atau jogging gerak. Kalau diem ya tadi cukup 4 meter square. Tapi kalau jalan atau jogging, apalagi kalau sepeda itu kan kenceng. Nah, dia kalau kita mohon maaf ngomong atau bersin atau batuk tanpa masker, ada kemungkinan di belakangnya. Nah, kalau di belakangnya gitu ya, dok. Nah, kesegarisan itu sekitar 15 sampai 20 meter per satunya loh ya. Nah, seringnya gitu, kalau nggak pakai masker bahayanya seperti itu. Akan direduksi kemungkinannya kalau pakai masker yang proper tadi itu. Terus sekali lagi itu untuk kesegarisan. Nah, kadang-kadang kalau yang teman sepeda ya di situnya dia jaga protokol, begitu selesai makan bareng. Iya, itulah. Di situ letak hormon endorfinnya katanya dok, kebahagiaannya di situ katanya. Ya, emang social life kita keganggu ya Mbak ya dengan pandemi ini ya. Tapi ya kalau bisa tetap dijaga untuk
protokol makannya saat makan ya tetap berjarak lah, dan di tempat terbuka jauh lebih baik, tapi tetap dijaga, jangan dekat-dekat lah. Gitu. Iya, baik dok. Oke, dari Aska Puspita 13 dok. Assalamualaikum, mau tanya ke Dokter Wawan. Ya, minimal berapa menit atau berapa jam kita melakukan olahraga setiap hari katanya, bukan yang untuk OTG dok, yang belum Ya, terinfeksi. untuk prevent healthy-nya ya tadi frekuensinya 3-5 kali dalam seminggu, kemudian intensitasnya ringan sampai sedang, paling tinggi 75% dari heart rate maksimal tadi kalau dari intensitasnya, kalau dari heart rate-nya ya, denyut nadinya. Kemudian berapa lamanya? 30-50 menit dalam satu sesi. Tapi ini sifatnya rekomendasi ya, jangan langsung memaksakan seperti itu. Mulai dulu lakukan, karena compliance kita terhadap olahraga itu sangat susah. Jadi kepatuhan. Jadi ada namanya teori perubahan gitu ya. Mungkin Mbak Nina juga tahu bahwa seseorang akan menjadi habit itu setelah melewatin, kalau di olahraga sendiri menjadi kebutuhan itu jadi 6 bulan, Mbak. Jadi orang itu dia bisa kebukti dia aware terhadap dirinya dengan olahraga itu setelah 6 bulan gitu. Kalau manfaat olahraga akan banyak kelihatan. Jadi kan olahraga itu bukan sesuatu yang instan manfaatnya, Mbak. Jadi kadang-kadang orang jadi compliance-nya jelek atau kepatuhannya jelek karena nggak mendapatkan sesuatu yang instan. Jadi 8-12 minggu atau 2-3 bulan itu sudah insya Allah mendapatkan manfaat, tapi akan menjadi habit kalau sudah sampai 6 bulan. Tadi bicara durasi ya tadi 30-50 menit per latihan, ketemunya 150 menit dalam seminggu. Itu untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau mau tujuan khusus misalnya menurunkan berat badan, durasinya yang nambah. Jadi bisa misalnya double-nya dari itu 300, jadi divide into 5. Jadi tiap latihan jadi sejam misalnya, itu insya Allah tentunya dengan pengaturan makanan yang baik juga gitu. Iya, baik. Ya dok. Kemudian dari Wahidatun Dewi. Assalamualaikum dok, untuk pasien OTG hamil katanya nih dok, olahraga yang baik seperti apa selain didoping dengan minum vitamin? Nggak didoping ya, ditingkatin imunitas. Saya nggak berani rubah dok pertanyaannya. Nggak bercanda Mbak. Maksudnya nggak mungkin sekaligus mengkonfirmasi. Nggak, kalau doping itu substan yang dilarang soalnya Mbak. Iya. Jadi kalau vitamin kan nggak dilarang. Iya. Jadi di luar konfirmasi ini pun olahraga itu sangat bagus untuk ibu-ibu hamil dalam menjaga kenaikan berat badan berlebih, terus untuk menjaga postur supaya nggak gampang sakit, kemudian untuk memperlancar delivery pada waktu melahirkan gitu. Makanya ada senam hamil dan segala macam. Jadi kalau memang tanpa gejala, lakukan yang biasa dilakukan, tetapi tunggu dulu yang tadi fase inkubasinya, fase akutnya kelewatin gitu. Jadi tidak ada sesek, tidak ada batuk pilek berlebihan, dan semuanya teratasi, bisa mulai latihan lagi atau olahraga lagi sesuai dengan kemampuan yang dulu dia punya, itu pun secara bertahap gitu. Tidak ada perbedaan antara OTG hamil dan ibu hamil biasa dok? Sama aja? Secara spesifik nggak ada Mbak. Karena bahkan mohon maaf, ibu hamil yang positif, ibu melahirkan yang positif pun itu boleh menyusui. Tapi pakai masker gitu. Jadi air susunya tidak terbukti bisa menularkan gitu. Tetapi maksudnya protokol kesehatannya tetap dijaga dan jangan sampai terlalu capek, intensitasnya terlalu berlebih gitu Mbak. Gitu. Jadi lakukan secara bertahap aja yang seperti kita tadi bahas gitu. Baik, ya. Gitu. Ya, semoga terjawab ya Mbak Wahidatun Dewi.
Kemudian ini sama tadi pertanyaannya dok yang OTG tapi tetap keluar olahraga tempat umum sudah dijawab tadi sama dokter. Jangan, kalau di tempat umum jangan. Oh, Kalau di sekitar rumah atau sekitar rumah tempat karantina boleh ya. Gitu. Oh, iya iya iya. Baik, kemudian Willia 09, bagaimana cara menumbuhkan rasa sadar diri akan pentingnya olahraga katanya nih dok di saat pandemi seperti ini. Makanya yang paling ringan mulai gitu, mulai dari aktif gitu, aktif saat pandemi ini aktif misalnya. Oh ada ini misalnya nggak kena ya, saya ini kan konteksnya nggak kena ya mbak ya. Ya umum Mulai dok. dari gitu gadget dimanfaatkan untuk olahraga misalnya ada online bersama zumba bersama workout gitu ya lakukan tapi semampunya gitu jangan dipaksa. Terus ada sepeda statis di rumah mulai ada apa namanya tangga naik turun tangga 5 menit mulai dari 5 menit 10 menit lakukan itu. Kemudian ada kursi ya naik apa namanya duduk berdiri duduk bersih pakai kursi bisa. Kemudian ada matras kita bisa pakai floor exercise kita bisa pakai ya kayak plank kayak sit up kayak push up dan segala macam bisa mulai dari paling ringan sendiri mulai aja dulu yang penting lah gitu karena kalau tadi olahraga itu sifatnya nggak instan mbak susah karena manfaatnya baru kalau orang mulai olahraga manfaatnya baru kelihatan di 8-12 minggu kemudian misalnya manfaat apa nih ototnya mulai kebentuk karena jangan salah makin oke otot jadi tubuh itu ada komposisi tubuh mbak jadi kalau saya meninggalkan indeks massa tubuh meninggalkan berat badan ideal apa tidak saya bicaranya kalau kami bicaranya komposisi tubuh berapa lemak itu jadi kalau misalnya kurus tapi lemaknya gede lebih beresiko gitu tapi berat badannya lebih sedikit tapi ototnya lebih gede dikit itu sangat lebih baik karena efektif dalam metabolisme itu yang justru diharapkan pasien-pasien diabetes karena kalori banyak dalam penyakit tidak menular lain ya karena misalnya perlemakan hati dan banyak hal karena proses efektivitas untuk pembakaran kalorinya jauh lebih efektif gitu. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana apa tadi mbak berat apa namanya mulai ya dimulai saja dulu dengan apa dengan sesuai dengan kemampuan kita gitu mbak. Ya, kalau misalnya tahu tentang pentingnya olahraga, pasti rasa sadar dirinya mungkin bisa terbangun juga ya dok ya. Iya, biasa kalau sudah itu mbak, sudah 3 bulan aja gitu kita bisa ajak gitu, kita bisa patuh gitu, itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu kalau nggak olahraga kalau ya. kita ya gitu karena hormon endorfinnya udah terjaga gitu, udah muncul terus setiap kali gitu. Mungkin karena orang banyak burnout itu karena langsung ngikuti sesuatu yang berat mbak Nina. Misalnya ngelihat jadi mereka tidak menyesuaikan dengan tubuh sendiri akhirnya ngikutin senam zumba bareng atau body combat bareng gitu terlalu excited habis itu sakit-sakit semua terus burn out. Nah itu pentingnya kapok ya pentingnya asesmen kalau memang diperlukan bisa diskusi dengan dokter tapi kalau sendiri mulai aja dulu tapi yang paling ringan dari yang paling ringan gitu. Paling ringan itu jalan gitu ya dok ya? Atau ada bisa, yang lebih ringan lagi dok? Sepedaan bisa, sepeda stasioner bisa, atau break stretching bisa gitu. Ya pokoknya aktif dulu karena kalau nggak aktif ya agak susah gitu. Iya. Baik. Satu pertanyaan lagi dok. Izin, monggo, ya terasa Mbak. udah hampir 1 jam ya, Masya Allah. Dok, kalau haus mau minum monggo dok. siap Mbak. Iya. Dari baby_my_love 23. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam.
Ya, mau tanya nih kalau misalnya olahraga kita dengan berenang, katanya dok, mungkin kita kan nggak mungkin pakai masker. Nah, apakah COVID Ya. bisa menular saat kita berenang ya dok? Misal dalam satu kolam ada yang kena. Kalau ditanya dari airnya enggak, karena airnya kan ada kaporit Hmm, ya, hormon itu bisa masuk ke hmm, desinfektan juga. Tapi dari dropletnya bisa. Droplet itu mohon hmm, maaf kalau kita deketan sama dia, pas kita sama-sama lagi nggak di air misalnya, atau ada kan ada waktu jeda gitu, virusnya di udara, dia bersin atau batuk, saya yang terkonfirmasi positif itu, ya dari situnya, bukan dari airnya sebenarnya. Dari droplet yang dia itu sama-sama kita hirup udara yang terkontaminasi dari situ. Kalau dari airnya enggak gitu. Makanya kalau ditanya renang boleh enggak, ya boleh, tetapi di mana renang? Kalau di rumah sendiri aman ya nggak masalah. Kemudian di tempat umum tetapi kita pertama kali di situ ya nggak masalah juga. Tapi kalau sudah rame-rame ya susah gitu. serem ya. Oh, Terus kalau dipakai misalnya, bersama gitu. misalnya lagi renang nih dok, yang positif, terus bersin gitu, nggak apa-apa. Bersin ke Yang dalam ya kolam. nggak apa-apa, kalau dalam kolamnya nggak apa-apa, tapi kalau kan nggak Oh, mungkin bersin ke dalam kolam sih mbak. Mesti ada udara dulu. iya misalnya kan gitu langsung tapi Ya, ke dekat air ya, gitu dok. nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa ya. Oke Berarti oke kalau oke. di airnya sebenarnya nggak Sip. masalah ya, tapi di Iya, airnya berarti di airnya di nggak udara masalah. ya, Baik baik gitu. baik. Iya dok. Dok, dok, tips dan saran sebelum apa namanya sebelum berpisah dengan viewer semua, Baik, tips dan saran bagi para OTG yang tengah menjalani isolasi mandiri, dok. jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Mbak Nina dan teman-teman semuanya. eh Tipsnya ya tetap jaga protokol kesehatan pasti, karena di situ ada orang-orang di sekitar kita, jadi kita kalau bisa tidak membawa ke orang lain. Kemudian eh, konsumsi vitamin, imunomodulator peningkat daya tahan tubuh, kemudian aktif bergerak. Jadi event itu kita kita terkonfirmasi, kita tetap bisa ngerjain pekerjaan harian kita, yang ada di dalam kamar kita misalnya, kita bisa lakukan tetap aktif gerak. Kalau kita mau olahraga, kita mesti asesmen diri kita sendiri sambil tunggu reaksi imunitas tubuh kita terhadap gejala yang positifnya, bukan gejala, sambil observasi apakah ada gejala yang muncul setelah konfirmasi positif itu tadi. Kalau nggak ada, kita bisa boost imunitas kita dengan olahraga gitu. Tapi olahraganya sekali lagi sesuaikan dengan kemampuan kita, tubuh kita, dan progresif meningkat pelan-pelan. Itu Mbak. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali dok. Mungkin selama ini yang banyak yang dibahas kan tentang bagaimana menjaga kesehatannya, meningkatkan imunitas tubuhnya, bagaimana apa namanya kalau misalnya positif kita harus bagaimana. Tapi yang olahraga ini dok, Masya Allah luar biasa sekali manfaatnya. Baik, Masih harus sering-sering sosialisasi dok, sering-sering live Instagram dok. viewernya nggak banyak Mbak. Masya Allah, iya. Untuk para viewer semua nih yang tadi belum sempat nonton, seperti yang tadi saya sampaikan, apabila ingin mendapatkan informasi dan paparan yang lengkap dari Dr. Wawan Budi Susilo SPKO, mangga silakan dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store, terrecord 1 jam ke belakang yang telah kita obrolin santai bareng-bareng. Dokter, Amin. matur nuwun sangat, terima kasih banyak atas Jadi, waktunya. Terima kasih sudah saya bersedia. saya juga terima kasih, moga-moga manfaat. Kalau ada salah itu saya minta ampun pada Allah. Moga-moga ada maknanya buat kita semua gitu Mbak. Ya, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan Amin. dibalas karena semuanya ini adalah ilmu yang bermanfaat. Bisa amalannya bisa sampai nanti kita menutup usia ya dok ya. Amin Amin, ya insya Allah. Allah. Oke, ya dok. Matur nuwun sangat. Silakan boleh masuk ke Baik, dalam terima rumah dok. kasih. Bisa bersih-bersih, ketemu keluarga. Terima kasih. Ya, Iya, amin. ya salam Terima untuk kasih. keluarga. Iya Ya, dok, sehat selalu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah sama-sama ngobrol dengan Dr. Wawan Budi Susilo SPKO tentang olahraga yang tepat untuk OTG saat isolasi mandiri nih. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan dari beliau tadi. Banyak banget yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari tentang aktivitas berolahraga, terutama khususnya untuk para orang yang sudah terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, tadi ada tips nih dari Dokter Wawan terkait dengan OTG yang mau berolahraga di rumah. Tipsnya itu adalah yang pertama, mana tadi catatan saya, jaga protokol kesehatan yang pertama pastinya, kemudian konsumsi vitamin, jangan lupa. Kemudian selama isolasi mandiri silakan aktif bergerak. Aktif bergerak dalam artian bisa melakukan pekerjaan rumah ya yang ada di sekitar tempat isolasi kita, membersihkan tempat tidur atau nyapu atau ya bergerak sedikit gitu kan di situ. Kemudian juga boost imunitas dengan olahraga. Olahraga ini intensitasnya juga disesuaikan dengan kemampuannya kita, kemudian juga secara waktunya, secara berapa lamanya, frekuensinya. Itu semua tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wawan dengan sangat jelas dan sangat gamblang. Ya, terima kasih sekali lagi kepada para viewers yang sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang waktunya untuk mengumumkan dua pemenang. Siapakah dua pemenang dari episode kali ini, episode Nina Nugroho Solutions tentang bagaimana olahraga yang tepat untuk OTG saat isolasi mandiri. Yang berhak menjadi pemenangnya adalah yang pertama Hodijah 119. Dokter mau tanya berapa waktu yang disarankan untuk OTG berolahraga dalam sehari? Apa saja olahraga yang disarankan untuk pasien OTG saat isolasi? Selamat kepada Hodijah 119. Kemudian satu lagi baby_my_love23. Assalamualaikum dokter, mau tanya nih, kalau misal olahraga kita dengan berenang, nah mungkin nggak sih kita kan kita nggak mungkin pakai masker. Apakah COVID bisa menular saat kita berenang? Misal dalam satu kolam ada orang yang kena. Selamat kepada Hadijah 119 dan juga kepada baby_my_love23. Silakan para viewers yang menjadi pemenangnya bisa masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di link di bio-nya Nina Nugroho Store ada link yang bisa diklik. Link tersebut kemudian akan terhubung dengan sales advisor kami yang akan segera membalas pesan dari Mas dan Mbak semuanya yang menjadi pemenangnya tadi. Kemudian akan diberikan informasi bagaimana caranya mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada viewer semua, kepada Esensia by Nina Nugroho, kepada Nina Nugroho Store atas program Nina Nugroho Solutions yang selalu hadir di hadapan viewer semua setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Insya Allah nanti hari Sabtu kita bertemu kembali dengan tema yang tidak kalah menariknya di jam yang sama ya viewer semua, jam 4 sore. Nanti kan kita rutin hadir setiap Rabu dan Sabtu jam 4 sore. Untuk semuanya yang tadi belum nonton lengkap, mangga silakan bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah acara ini berakhir, ini bisa langsung diakses dan bisa langsung ditonton kembali di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Bukan hanya episode ini, tapi juga episode-episode yang sudah berlalu. Terima kasih, sehat selalu. Jangan lupa dengan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sayangi diri kita, sayangi keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.